Jadi pemirsa, Kapolri memastikan ledakan SMN 72 ini bukan tindakan terorisme, tapi pelaku ini masih berada di lingkungan sekolah. Pertanyaannya bagaimana sebenarnya negara hadir dalam menyaring konten media sosial supaya para remaja di Indonesia itu tidak terpapar kekerasan? Oke, kita akan bahas hari ini bersama dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau KBIS, Soleman Ponto. Pak Soleman, selamat pagi. Baik, Pak Soleman, kemarin itu ada beberapa simbol-simbol yang kemudian kita lihat pasti ini diperoleh oleh terduga pelaku ini dari media sosial, informasi-informasinya. Menurut Pak Soleman, bagaimana sebenarnya untuk menyaring konten-konten di media sosial supaya anak-anak itu tidak terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya melenceng? Ya, betul sekali. Jadi memang konten itu harus dibatasi. Jadi di sini tidak bisa kerja sendiri. Di situ ada pemerintah, Komdiji, di situ ada Kementerian Pendidikan, di situ ada orang tua, di situ ada sekolah. Nah, konten ini sudah pasti harus dibatasi. Karena kita lihat dulu saja waktu saya masih kecil itu, film aja itu ada film semua umur 13 tahun, 17 tahun, 21 tahun. Nah, mengalir dari sini, maka konten-konten YouTube misalkan, itu kan sama aja dengan film. Itu makanya harus ada pembatasan. Nah, yang paling bertanggung jawab di sini, yang paling sehari-hari berada itu kan orang tua. Jadi orang tua itu ketika memberikan alat, HP, gadget segala macam, itu harusnya sudah ada pembatasan-pembatasan. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa menggunakan itu sesuka hati. Kalau dari kementerian atau dari pemerintah sudah pasti membuat aturan, tapi aturan itu tidak akan ada manfaatnya apabila orang tuanya juga tidak bertanggung jawab. Nah, di sini dan juga misalkan mungkin layer kedua adalah para guru. Ketika melihat para siswanya itu membawa handphone misalkan, dia diperiksa, adakah di sana pembatasan, misalkan 13 tahun, apa saja yang boleh. Kalau tidak ada itu, ya begini jadinya. Bisa sangat mudah terpengaruh, gitu. Oke, Pak Soleman, saya mau spesifik lagi. Ini kan terjadinya di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak dan remaja, sekolah begitu Pak. Apakah ada celah yang Anda lihat di sini yang memungkinkan terduga pelaku itu bisa masuk ke lingkungan sekolah? Jadi mana yang harus diperbaiki, sistem kontrol sosialnya, kontrol gurunya, atau apanya Pak Soleman dari evaluasi yang bisa Anda tangkap dari kejadian ini? Kejadian ini kan ini memang anak sekolah, dia punya hak untuk masuk ke dalam wilayah sekolah. Tetapi isi kepalanya itu kan tidak bisa dibatasi oleh sekolah saja. Itulah sebabnya saya bilang kalau zaman dulu isi kepala ini dibatasi, film-film yang masuk di luar sekolah itu dibatasi. Nah, isi kepalanya beliau ini, anak ini kan diisi oleh YouTube dan kawan-kawan saat ini. Nah, itu yang harus dibatasi. Tapi membatasi anak itu masuk sekolah tidak mungkin, tidak bisa. Yang bisa dibatasi itu adalah isi kepalanya itu supaya berkembang sesuai dengan umur, gitu. Oke. Tapi Pak Soleman, karena kemarin kita lihat ada ledakan, berarti ada akses dong untuk bisa mendapatkan atau membeli barang-barang yang bisa punya daya ledak seperti itu. Itu menurut Anda bagaimana? Bagi saya itu bukan hal yang luar biasa. Memang untuk daya ledak itu zaman saya masih sekolah SMA juga itu ketika pelajaran ilmu kimia. Kalau anak-anak ini anak-anak pinter dan ingin bereksperimen dari ilmu kimia aja dia ada kan itu apa tambah apa akan menghasilkan ledakan. Misalkan pupuk urea ditambah apa dia akan menghasilkan ledakan. Ditambah lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di YouTube secara spesifik, itu sangat mudah. Nah, kita bisa lihat bahan yang ada di itu, bom itu yang dia buat, itu kan bahan-bahan dapur. Kalau saya bilang bahan-bahan dari dapur yang dia bisa dapatkan. Nah, misalkan korek api. Kita dulu korek api aja kita sudah bisa bikin ledakan itu. Korek api ya, korek api yang macis itu. Kepalanya itu kita buka, dibungkus sama timah, dipukul. Itu meledak itu. Jadi untuk anak-anak yang senang bereksperimen itu sangat mudah. Apalagi kalau dia mendapat
bimbingan lewat YouTube. Jadi itu bukan hal yang luar biasa itu dia bisa begitu itu. Gitu. Bukan hal yang luar biasa ya Pak, tapi kalau ada temuan misalnya tulisan-tulisan yang seperti welcome to hell, ada nama-nama yang kemudian terkait dengan sejumlah penembakan di Quebec misalnya atau di Selandia Baru dengan ada senjatanya juga di situ. Itu tidak luar biasa untuk dilakukan dengan anak seumur belasan tahun Pak Soleman. Di zaman sekarang bukan hal yang luar biasa. Kan itu artinya dia dengan mudah mendapatkan akses itu lewat HP-nya atau lewat gadgetnya. Itu artinya kan sangat mudah. Nah, zaman sekarang yang sangat terbuka, itu bukan hal yang luar biasa itu. Karena apa? Tidak ada pembatasan. Jadi itu terinspirasi. Dia terinspirasi dan zaman kita dulu. Ini kan saya memproyeksikan zaman saya ya di umur-umur 17 itu kita aja terpengaruh oleh komik. Komik aja bisa mempengaruhi. Padahal komik itu hanya kita baca. Itu bisa berpengaruh. Apalagi ini dia lihat. Kemudian misalkan dia ada tekanan. Wah, kalau saya ada tekanan, dia dapat inspirasi. Kalau ada tekanan ternyata di Amerika dia tembak pakai senjata. Nah, karena tidak ada senjata beneran, ya senjataan itu senjata mainan. Itu semua inspirasi. Nah, di anak-anak umur-umur 17-an begitu, itu hal yang seperti ini bukan hal yang luar biasa. Itu yang saya bilang tadi. Mereka sedang mencari. Nah, ketika dia dapat, nah, apa yang akan dia gunakan untuk itu? Ya sekarang ini. Ya mungkin di sekolah dia juga punya lawan banyak. Nah, ini kan para guru juga harus melihat apakah anak ini suka menyendiri, apakah anak ini punya kawan berkelahi, apakah anak ini tidak senang olahraga, itu kan bisa kelihatan. Nah, ini semua saya bisa jawab karena waktu saya SMA juga mirip-mirip seperti ini. Kita suka terpengaruh dengan main-main lihat komik itu. Habis itu kita berkelahi, ya begitu. Oke, jadi intinya adalah ini kalau misalnya dari peran guru juga penting. Tapi terakhir Pak Soleman, kalau peran negara kita bahas sekarang, sebenarnya konten radikal ini kan sudah lama jadi pembahasan, sudah diulik sejak lama sampai dengan hari ini. Dari pengamatan Anda, ada perubahan tidak? Bagaimana pemerintah membatasi konten-konten radikal itu beredar di media sosial? Jadi pemerintah kan untuk membatasi konten-konten radikal itu juga kesulitan. Karena konten radikal itu kan tidak selalu datang dari kelompok radikal. Datangnya tidak ada, ini kan bukan radikal misalkan. Datangnya dia ini dari ilmu kimia misalkan. Ya bagaimana itu Komdiji mau melarang? Kan tidak mungkin. Film bagaimana? Nah, satu-satunya jalan yang membatasi itu adalah orang tua. Jadi ketika orang tua memberikan alat-alat itu, di situ dia sudah batasi. Yang mana saja yang boleh. Nah, kalau semua orang tua sama, maka anak-anak ini tidak akan mendapatkan pelarian. Misalnya, tapi jangan sampai orang tua A boleh, orang tua B tidak boleh, ya sama aja bohong itu. Nah, di sini perlunya bersama itu, yang garda terdepan itu orang tua, baru sekolah, baru pemerintah. Tapi pemerintah kan tidak bisa pemerintah menutup untuk semua. Pemerintah pasti ada orang yang lain yang dibutuhkan. Jadi pemerintah juga punya keterbatasan untuk itu. Tapi kalau bicara anak sekolah, maka dua yang terdepan adalah orang tua dan guru itu. Orang tua dan guru, tapi kemudian isi kepala itu yang kemudian juga harus kita bisa sama-sama cermati supaya mereka ini tidak terpapar atau terinspirasi ya Pak dari konten-konten yang bisa menyebabkan tindakan-tindakan seperti ini. Terima kasih mantan Kabais Soleman Ponto telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Soleman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.